Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjut belajar bahasa Indonesia ya. Menuliskan informasi penting suatu teks dengan menggunakan kalimat yang efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian kalimat efektif ini memiliki susunan yang berurutan. Yang pertama ada subjek, ya, kita singkat dengan huruf S. Ada predikat, kita singkat dengan huruf P. Ada objek, kita singkat dengan huruf O. Dan ada keterangan. Nah, keterangan ini bisa keterangan tempat, ya, keterangan waktu. Itu kita sebut dengan K, ya. Jadi ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekarang kalian perhatikan nih contohnya. Nah, insinyur, I-nya besar, R-nya kecil, lalu titik. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, subjeknya di sini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, ya. Jadi subjeknya ini orang, ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, predikatnya ini adalah memproklamasikan. Kemudian selanjutnya kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah objeknya. Nah, di Jakarta berarti itu keterangan tempat, ya. Jadi kalian harus memahami SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya adalah tentukan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, dan mana keterangannya pada kalimat berikut. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas Kutu. Kalian tentukan mana subjek, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan, ya. Selanjutnya, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Lalu perjuangan pun berlanjut dengan tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan ini tidak lagi bersifat kedaerahan, jadi bersifatnya nasional, menyeluruh, ya. Nah, ada beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pertempuran Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara. Yang kedua ada pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah, Semarang. Yang ketiga ada Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, nah, kemarin kalian sudah membuat peta konsep tentang pertempuran-pertempuran, ya, yang terjadi pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin sudah, ya, nanti tinggal ibu tanya jawab dengan kelompoknya. Selanjutnya pembelajaran kita adalah bagaimana cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, misalnya kebutuhan hidupnya air dan makanan. Yang kedua, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, lingkungan yang dingin, atau yang kering. Tujuan penyesuaian diri pada hewan yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa. Nah, itu, ya, ada 3 tujuan penyesuaian diri pada hewan. Nah, lalu penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan juga berpengaruh, ya. Yang pertama ada buaya. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam. Untuk apa gigi taringnya? Untuk memudahkan dalam memakan daging, ya.
Nah, kemudian perbedaan gigi ya. Struktur giginya dapat kita temukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang pertama, struktur hewan pemakan daging atau karnivora tersusun dari gigi taring yang sangat tajam. Contohnya gigi taringnya itu adalah kucing, anjing, buaya, ikan hiu. Ikan hiu. Nah, selain itu ada ikan hiu juga ya. Pokoknya struktur hewan pemakan daging atau karnivora tersusun dari gigi taring, atas gigi taring yang sangat tajam. Jadi ada gigi taringnya di atas ya. Contohnya tadi kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Yang kedua, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora ya. Herbivora ini hewan pemakan tumbuhan. Nah, hewan yang tergolong herbivora seperti sapi, kuda, ya, kambing. Nah, susunan giginya terdiri dari atas gigi seri dan geraham. Kalau herbivora, kalau yang tadi karnivora, atas gigi taring yang sangat tajam. Gunanya untuk apa tadi? Mengunyah makanan ya. Merobek makanan. Nah, selanjutnya adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora. Nah, omnivora ini contoh hewannya adalah tikus dan kera. Nah, kalau pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora memiliki gigi yang terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kalau yang omnivora. Nah, selanjutnya yaitu adalah penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Anak-anak perhatikan bebek ya. Nah, bebek ini memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Berguna untuk apa? Gunanya untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Nah, selanjutnya bentuk paruh ya, masih paruh burung pemakan daging terlihat kokoh. Perhatikan di sini ada burung ya, penyesuaian bentuk kaki ya. Kemudian ada paruhnya. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Ya, runcing tajam. Kemudian agak melengkung. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya ini adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Contohnya pada paruh burung elang dan paruh burung hantu. Yang kemudian paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Nah, paruh tersebut digunakan untuk menghisap nektar di bunga. Contohnya pada paruh burung kolibri. Ya. Yang ketiga ada paruh burung pemakan ikan. Contohnya burung pelikan, ya. Nah, gunanya apa paruhnya? Paruhnya ini berbentuk panjang dan berkantong untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Selanjutnya ada paruh burung yang memakan biji. Bentuknya paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Untuk apa? Digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya pada paruh burung pipit dan pada burung kenari. Ada juga paruh burung pemakan serangga, berbentuk runcing dan panjang. Kenapa runcing dan panjang? Karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya pada burung pelatuk ya. Terakhir, paruh unggas pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di pangkalnya. Ya, seperti tadi bebek ya, angsa. Selanjutnya yaitu adalah penyesuaian bentuk mulut pada serangga.
penyesuaian pada bentuk mulut serangga. Nah, contohnya adalah serangga, kupu-kupu, nyamuk, lalat, belalang ya. Nah, kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Nah, jadi kupu-kupu ini menggunakan mulut penghisap. Nyamuk menggunakan mulut penusuk dan penghisap. Kalau lalat menggunakan mulut penjilat untuk menjilat makanan-makanan. Kalau belalang mulut penggigit ya. Nah, variasi bentuk mulut yang terdapat pada serangga berdasarkan jenis makanannya. Jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Tadi apa? Yang pertama mulut penghisap, contohnya kupu-kupu. Yang kedua mulut penusuk dan penghisap, contohnya nyamuk. Yang ketiga mulut penjilat, contohnya lalat. Yang keempat mulut penggigit, contohnya belalang. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket ini dimiliki oleh beberapa hewan. Tahu hewan apa lidahnya yang panjang? Seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Nah, gunanya lidah panjang dan lengket ini untuk apa? Untuk menangkap mangsanya berupa serangga ya. Kan cicak menggunakan lidah yang panjang dan lengket ya untuk menangkap nyamuk ya. Nah, silakan tadi penjelasan Ibu dicatat. Setelah ini tugas kalian nomor 1 adalah tuliskan tujuan penyesuaian diri pada hewan. Nomor 2, struktur gigi pada hewan pemakan daging adalah. Nomor 3, contoh hewan karnivor adalah. Nomor 4, hewan pemakan tumbuhan, nama lainnya adalah. Nomor 5, pada hewan pemakan tumbuhan susunan giginya terdiri dari. Nomor 6, hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut. Nomor 7, pada hewan pemakan daging dan tumbuhan memiliki gigi yang terdiri dari. Nomor 8, pada paruh burung pemakan daging, bentuk paruhnya adalah. Dan paruh tersebut berguna untuk. Nomor 9, paruh burung pemakan ikan berbentuk dan paruhnya digunakan untuk. Nomor 10, paruh burung pemakan biji berbentuk dan digunakan untuk. Nomor 11, paruh burung pemakan serangga berbentuk dan digunakan untuk. Nomor 12, variasi bentuk mulut pada serangga ada. Sebutkan apa saja. Nomor 13, bagaimana cara kupu-kupu memiliki bentuk mulut yang seperti dan berguna untuk. Nomor 14, contoh hewan yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah. Nomor 15, lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan. Tuliskan hewan apa saja dan gunanya untuk apa. Selamat mengerjakan.